Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat-umatnya adalah bertobat. Untuk masuk di dalam kerajaan surga harus bertobat, harus berubah. Jadi bertobat bukan karena organisasi, bertobat bukan karena agama, bertobat bukan karena manusia. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-27, supaya mereka menjamah dia dan mudah-mudahan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keilahian sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sedang membahas tentang tema besar yang sedang saya sampaikan di hari-hari ini, tentang hidup mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi semua manusia, tidak terkecuali apapun agama kita, ya, agamamu, latar belakang kepercayaanmu. Karena Tuhan, dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tema besar ini tentang pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Saya telah terima dari tahun 2012. Ketika saya menerima ini, saya terus mempelajari sampai dia berbentuk sebuah buku kecil. Itu yang saya mau ajarkan bagi kita semua, supaya kita benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mutlak harus dalam kehidupan setiap manusia, apalagi orang-orang Kristen yang bilang dia percaya kepada Yesus, yang bilang dia percaya kepada Tuhan. Kalau bilang kita percaya kepada Yesus tapi kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka itu hanya sebuah kepercayaan. Hanya sebuah kepercayaan yang tidak mengandung sebuah arti dan makna yang ajaib di dalam kesemuanya itu. Kalau hanya percaya, atau di dalam kitab Yakobus juga dikatakan, kalau hanya percaya bahwa Allah itu ada atau Tuhan itu ada, tetapi tidak mengalami Tuhan, setan-setan juga percaya dan mereka gemetar akan semuanya itu. Jadi kalau hanya percaya sebatas percaya tetapi belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, apa beda kepercayaan kita dengan kepercayaan setan? Apa beda kepercayaan manusia dengan kepercayaan iblis? Sama aja. Tetapi iblis mereka menolak Yesus, mereka menolak Tuhan, mereka menolak kebenaran itu. Oleh karena itu kembali bahwa betapa pentingnya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus di dalam kehidupan iman Kristen, dalam kehidupan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya sebatas sebuah kepercayaan, seperti saya katakan tadi, mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Di sini dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi kepercayaan tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus bisa dikatakan memiliki kepercayaan sama seperti setan. Kita percaya Yesus tapi belum bertobat.
percaya Yesus tapi masih mabuk-mabukan, percaya Yesus tetapi gak hidup dalam sebuah perubahan. Karena pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus adalah langkah awal dari perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan pola pikir, dan juga pemulihan hidup. Baik hidup bersama dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan juga dibaharui, dan juga hubungan sesama dengan manusia. Jadi betapa pentingnya kehidupan kekristenan itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu yang saya katakan itu begitu penting. Kenapa sangat penting? Karena Yakobus 2:19 bilang bahwa kita hanya percaya tetapi nggak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kepercayaan sama seperti setan, sama seperti iblis, sama seperti kuasa kegelapan. Nah, kenapa orang-orang yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mereka nggak bertobat? Karena itu kepercayaan hanya seperti sama dengan ketika dia percaya tanpa mengalami Yesus, maka boleh dikatakan kepercayaannya sama seperti setan. Oleh karena itu cara hidupnya sama seperti setan. Perkataan, perbuatan, tingkah lakunya sama dengan kuasa kegelapan. Karena iblis juga memiliki pandangan yang sama. Setan juga memiliki pandangan yang sama. Nah, kita rajin beribadah, tetapi rajin juga kita merendahkan orang. Rajin beribadah, tetapi rajin juga kita menghina orang. Rajin beribadah, tapi rajin juga kita menyakiti hati orang. Sama dengan iblis. Ya, karena karakter iblis adalah menyakiti, melukai, menghina, menjelekan. Itu karakter setan. Jadi kalau hanya sebatas percaya tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, nah karakter itulah yang akan kita miliki. Karena orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus pasti mengalami namanya perubahan demi perubahan hidup. Oleh karena itu, landasan atau dasar untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, landasan yang pertama atau dasar yang pertama, karena iman Kristen itu bukan hanya sekedar agama. Iman Kristen itu bukan hanya berbicara tentang keagamaan atau rutinitas dia beribadah. Berapa kali dia ke gereja, setiap minggu atau setiap hari pun dia datang kepada Tuhan, tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, boleh dikatakan sia-sia. Kenapa iman Kristen bukan hanya sekedar sebuah agama? Karena di dunia ini, kembali saya mau katakan, ada begitu banyak agama dan kepercayaan yang dianut, diikuti, dipercayai oleh manusia yang hidup di muka bumi ini. Agama ada karena manusia, dan agama adalah buatan manusia. Tuhan tidak menciptakan agama. Jadi agama ada karena manusia, usaha manusia, keinginan manusia, kemauan manusia, supaya mereka dapat bertemu dan mengalami Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, yaitu langit dan bumi ini. Dan semua agama di dunia ini mengajarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang harus diikuti oleh semua agama. Enggak ada agama yang enggak mengajarkan hal yang baik. Untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi. Tetapi perbuatan baik manusia tidak dapat
pun kita manusia, kita tidak bisa untuk mengampuni dosa kita sendiri. Jadi agama adalah usaha manusia untuk supaya dapat hidup benar, untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga, supaya mereka bisa hidup di dalam keabadian bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi agama tidak dapat mencapai semuanya itu. Karena Tuhan yang benar, Dia tidak pernah menciptakan namanya agama. Nah, kembali kita lihat di dalam Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-27, di sana dikatakan supaya mereka mencari Dia. Alkitab menyampaikan untuk menemukan Tuhan bukan melalui agama, tetapi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena firman Allah berkata begini, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup. Nah, kita harus ngerti ini. Kata firman Tuhan bilang bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Dan kalau kita ada karena Tuhan, yang Tuhan mau kita sungguh-sungguh mencari Dia sampai kita menemukan Dia. Kita menemukan Tuhan yang benar itu. Harus kita pahami bahwa Tuhan Bapa di surga yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menciptakan namanya agama. Nah, seperti saya sampaikan tadi, karena semua agama di muka bumi adalah buatan manusia, supaya manusia dapat bertemu dan berjumpa dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha kekal, Tuhan yang abadi. Tetapi manusia tidak dapat menemukan Tuhan karena manusia terbatas dan dibatasi oleh kuasa dosa. Oleh karena itu, saya mencatat di sini begini, karena agama adalah usaha dan kehendak manusia, dan manusialah yang menciptakan agama. Jadi Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah menciptakan namanya agama. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan agama, berarti Dia bukan Tuhan yang benar. Dia bukan Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang berkuasa. Karena Dia menciptakan. Karena kita melihat lewat agama-agama yang ada di muka bumi ini, agama yang satu dengan yang lain itu saling menyerang, saling memfitnah, saling merendahkan. Bahkan bukan hanya saling merendahkan, tetapi ada agama-agama yang rela membunuh agama yang berbeda karena pola pikir dan pola pandang yang salah. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan agama, berarti Dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan. Bagi saya Dia adalah Tuhan yang arogan, karena Dia menciptakan agama hanya untuk membunuh sesama manusia. Jadi kalau kita membunuh karena agama, berarti Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang hidup. Dan Dia bukan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengajarkan untuk kita mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh kita. Orang yang membenci kita, kita harus kasihi. Kita harus mengampuni mereka, sama seperti Tuhan mengampuni kehidupan kita. Di dalam Alkitab
agama itu berhubungan erat dengan namanya korban persembahan. Nah, di dalam Alkitab pernah mencatat sebuah peristiwa korban persembahan antara Kain dan Habel. Dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga, ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, dan korban yang diterima oleh Tuhan itu adalah korban Habel, tetapi korban Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka timbul kecemburuan di dalam hati Kain, sehingga dia membunuh Habel adiknya karena persembahannya tidak diterima. Dan apa yang terjadi dalam zaman Kain dan Habel, karena perbedaan agama, perbedaan organisasi, perbedaan pemahaman dan pengajaran, sekarang juga terjadi bahwa ada pribadi-pribadi tertentu, ada orang-orang tertentu yang membunuh berdasarkan agama, melegalkan pembunuhan berdasarkan kepercayaan. Jadi yang terjadi di zaman Kain, karena perbedaan persembahan, juga terjadi di zaman akhir ini. Perbedaan liturgi, perbedaan penyembahan, perbedaan pengajaran, perbedaan kepercayaan, dan juga perbedaan agama. Dan karena perbedaan agama itu, lahirlah kelompok-kelompok yang dinamakan kelompok-kelompok yang radikal secara agama, fanatik secara agama, yang dinamakan fanatik buta. Sehingga karena agama, ketika kita benar-benar menjadi fanatik tentang agama, ingat baik, saya mau sampaikan bagi kita bahwa agama tidak dapat mengampuni dosa. Agama apapun dia tidak bisa dan tidak sanggup mengampuni dosa umat-umat. Karena yang bisa mengampuni dosa umatnya hanya Tuhan, hanya Yesus. Jadi agama apapun di dunia ini tidak dapat untuk mengampuni dosa. Sehebat apapun agama itu, kalau bilang sempurna apapun agama itu, agama tidak dapat mengampuni dosa. Karena pengampunan dosa hanya terjadi di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Landasan yang kedua, kenapa kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena dasar yang kedua adalah kekristenan itu memiliki sebuah pengajaran, dan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama dia hidup di muka bumi ini. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada. Jadi landasan untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat-umat Tuhan. Yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita adalah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat-umatnya adalah bertobat. Untuk masuk di dalam kerajaan surga harus bertobat, harus berubah. Jadi bertobat bukan karena organisasi, bertobat bukan karena agama, bertobat bukan karena manusia. Karena ada orang yang seringkali memiliki pola pikir yang salah. Saya mau bertobat karena pasangan, saya mau berubah karena pasangan saya. Itu salah. Tetapi ketika kita memiliki pola pikir yang benar, saya mau berubah
karena kerajaan surga. Saya mau bertobat karena kerajaan yang kudus itu, kerajaan yang suci, itulah yang benar. Dan juga Yesus mengajarkan untuk kita mengampuni satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Apapun agama, Tuhan Yesus mengajarkan dalam kehidupan setiap umat-umatnya untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat kultur atau budayanya, tanpa melihat latar belakang siapa orang itu. Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi semua orang dengan kasih Tuhan. Walaupun orang itu mungkin membenci kita, orang itu memusuhi kita, Yesus mengajarkan supaya kita harus mengasihi mereka. Jadi orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia pasti mengasihi semua orang dengan kasih Tuhan. Dia mengasihi semua orang dengan kasih ilahi. Dan dia mengasihi semua orang dengan segenap hati, sama seperti Yesus mengasihi kita. Dan pengajaran Yesus juga adalah saling mengampuni. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita taat, kita setia beribadah, tetapi kita hidup di dalam kebencian, gak mau mengampuni orang yang sudah melukai kita, gak mau memaafkan mereka, maka kita hidup di luar Kristus. Dan orang yang membenci, yang tidak mau mengampuni orang yang telah melukai hati, adalah orang yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah pengajaran Yesus. Dan selanjutnya pengajaran Yesus adalah hidup di dalam kekudusan. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengajarkan tentang kekudusan dan kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia pasti hidup dalam pertobatan. Dan dia pasti mengampuni orang-orang yang bersalah kepada. Dan dia mengasihi semua orang yang ada di sekitar. Dan dia hidup di dalam kekudusan. Dia hidup berjalan di dalam ketulusan. Dia hidup berjalan di dalam kasih yang sejati. Dia hidup berjalan di dalam pandangan Tuhan, yaitu hidup di dalam kesempurnaan. Karena hanya Yesus yang mengajarkan tentang kesempurnaan hidup. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan mengerti tentang kesempurnaan. Dan Yesus juga mengajarkan tentang kekekalan hidup. Jadi betapa pentingnya kembali kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan hidup di dalam namanya keabadian. Dunia ini gak abadi. Harta yang kita miliki juga gak abadi. Popularitas yang kita miliki juga gak abadi. Apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Yesus. Yang abadi itu kerajaan surga. Yang abadi itu adalah tempat di mana Yesus berada. Dan Yesus mau kita hidup bersama-sama dengannya di dalam keabadian itu. Dan orang yang akan hidup di dalam keabadian itu adalah orang yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan orang juga yang akan hidup di dalam kesempurnaan, yang mengalami kesempurnaan Yesus, adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Jadi kembali, betapa pentingnya perjumpaan secara pribadi dengan Yesus di dalam kehidupan kita, apapun agama kita. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sebesar apapun dosa, sehina apapun diri, mungkin engkau memandang engkau adalah orang yang hina, orang yang najis, orang yang tidak layak, orang yang paling berdosa. Ingat, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka sebesar apapun dosa pasti diampuni oleh Tuhan. Ketika wanita Samaria, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus,
dosanya diampuni, dia disucikan, dia dikuduskan, dan dia dibenarkan. Dia mengalami kemenangan hidup, dan dia hidup di dalam sana ketenangan jiwa yang sejati, karena dia menemukan Yesus sebagai Tuhan yang memberikan ketenangan hidup yang kekal, baik di bumi ini dan selama kita berjalan di muka bumi ini, sampai kepada kesempurnaan. Kita akan berjalan di dalam ketenangan yang abadi itu, karena Yesus sumber segala ketenangan jiwa. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan hidup di dalam ketenangan jiwa. Oleh karena itu, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau, aku mau mengalami pribadi. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita hidup karena Tuhan, dan kita ada karena Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha ada. Dia maha adil, dan dia hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dia hadir dalam setiap desahan nafas kita. Kalau kita mengerti ini, kalau dia hadir dalam setiap desahan nafas kita, kalau dia hadir dalam setiap langkah kita, yang dia mau, kita meyakini itu, dan kita mempercayai bahwa dia ada dalam setiap langkah hidup kita. Dan ketika kita mempercayai dan kita membuka hati, kita katakan, Tuhan, aku percaya Engkau ada dan Engkau hadir di tempat ini. Aku mau buka hati bagi jamaah. Lawat aku Tuhan, aku perlu Engkau, aku rindu Engkau. Maka saya percaya Tuhan yang sama yang sudah menjamah hidup saya, Tuhan yang sama yang telah memulihkan hidup saya, Tuhan yang sama yang telah menjamah Musa, Tuhan yang sama yang telah menjamah Paulus, Tuhan yang sama yang telah menjamah Petrus, dan Yesus yang sama yang telah menjamah orang Samaria itu. Dia juga akan menjamah dan memulihkan kita